Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pandega Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, ya hari ini adalah hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2003. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Pandega Pet Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah tahu tuh. Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada ya pertanyaan dari subscriber aku ya, penggemar aku juga, cat lovers juga di kolom komentar YouTube aku. Dan dia ini memiliki banyak kucing juga ya. Dan dia bertanya seperti ini, apakah kakak tahu tentang aspirin? Nah jika tahu, tolong eh, kasih tahu sama aku, apakah bahayanya memberikan aspirin untuk kucing? Dan apakah dampak positif dan negatif ketika memberikan aspirin untuk kucing? Lalu bagaimana cara mengatasi dan mengobatinya? Mohon jawabannya ya, Kak. Terima kasih. Nah, ini menurut aku pertanyaan yang bagus ya. Nah, aku ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Kakak ini. Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk videonya ditonton dan jangan di-skip ya, oke? Apakah bahaya memberikan aspirin untuk kucing dan apakah dampak positif dan negatifnya? Lalu bagaimana cara mengatasi dan mencegahnya? Aspirin adalah obat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan. Aspirin dalam dosis sedang tidak berbahaya bagi manusia, tapi bisa berdampak buruk untuk kucing, bahkan mematikan. Terlepas dari kemiripan yang ada, metabolisme kucing domestik tidak bekerja sama persis dengan manusia. Karena alasan ini, beberapa jenis obat tertentu seperti aspirin memiliki efek berbeda pada tubuh kucing yang dapat berakibat fatal jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Jadi jangan sesekali memberikan obat aspirin untuk kucing peliharaan kalian ya, atau hewan peliharaan lainnya. Apa itu aspirin? Nah, dikutip dari situs My Animal pada Senin tanggal 20 bulan 3 tahun 2023, asam asetilasilat ya, yang secara komersial dikenal sebagai aspirin adalah turunan salisin yang memiliki efek anti-inflamasi, analgesik, dan antipiretik. Komponen aslinya salisin pertama kali diisolasi dari kulit pohon willow, tetapi manipulasi kimianya memungkinkan pembuatan obat yang lebih efisien. Nah, obat aspirin sangat populer dalam pengobatan manusia karena kemampuannya meredakan nyeri intensitas rendah seperti sakit kepala, mialgia, dan artralgia. Aspirin telah menjadi analgesik rumah tangga yang cukup umum meski ada efek samping ringan yang tidak sering diperhitungkan. Karena itu perlu berhati-hati saat menggunakan obat aspirin, terutama jika kalian hipersensitif terhadap nyawa tersebut. Lalu bagaimana sih mekanisme kerja aspirin? Nah, aspirin ini adalah obat antiinflamasi non-steroid ya, atau NSAID ya, yang menghambat enzim sikloksigenase atau COX. Enzim ini terlibat dalam produksi prostaglandin, prostasiklin, dan tromboksan yang merupakan senyawa penting dalam proses inflamasi serta pemeliharaan sirkulasi darah. Nah, dalam reaksi ini, penghambatan enzim sikloksigenase tidak dapat dipulihkan. Ini berarti bahwa kadar senyawa yang berpengaruh seperti prostaglandin membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke tingkat optimalnya dan efek obatnya lebih lama. Meski sifat reaksi yang tidak dapat dipulihkan adalah salah satu efek paling berguna dari obat aspirin, ini juga merupakan penyebab efek samping. Nah, menurut sebuah artikel yang diterbitkan dalam Revista de la Sociedad Española del Lor,
Penyumbatan yang disebabkan asam asetilasilat menciptakan ketidakseimbangan dalam jalur metabolisme yang menghasilkan zat-zat yang menyebabkan efek samping. Nah, tentu saja efek samping obat aspirin biasanya ringan pada manusia karena dosis yang sedang tidak berbahaya bagi kita. Namun ketidakseimbangan metabolisme yang sama dapat berbahaya bagi spesies lain seperti kucing ya, karena perbedaan fisiologisnya. Lalu mengapa memberikan aspirin untuk kucing itu berbahaya? Nah, ini jawabannya ya. Masalah utama memberikan aspirin untuk kucing adalah overdosis. Nah, selama semua presentasi aspirin yang ada diformulasikan untuk berat dan ukuran manusia. Karena itu, ketika memberikan aspirin untuk kucing peliharaan, dosisnya harus dihitung dan tabletnya harus dibagi. Namun, langkah-langkah ini tidak selalu akurat yang dapat menyebabkan masalah overdosis. Lalu, apakah efek samping aspirin pada kucing? Nah, ini jawabannya ya. Tentu saja, overdosis bukan satu-satunya masalah yang dialami oleh kucing saat menelan aspirin. Memberikan aspirin untuk kucing juga bisa mengalami beberapa efek samping meski dosis yang diberikan tepat. Nah, menurut sebuah penelitian diterbitkan oleh British Veterinary Journal, asam asetilasilat menyebabkan pendarahan internal dan anemia yang muncul dalam waktu seminggu setelah pengobatan. Nah, seperti disebut, aspirin menghambat enzim siloksigenase yang menghasilkan efek terapeutiknya. Salah satunya masalah adalah enzim yang selama ini merupakan komponen penting dari fungsi tubuh kita lainnya. Sebagai contoh, enzim ini terdapat dalam sistem saraf pusat, ginjal, endotel, pembuluh darah, dan saluran pencernaan. Nah, ketika aksi siloksigenase dihambat, proses metabolisme sistem dan organ yang menggunakannya juga akan terpengaruh. Hal ini menyebabkan berbagai komplikasi pada kesehatan kucing seperti masalah ginjal, pendarahan internal, masalah sistem pencernaan, diare atau pendarahan di usus, pengurangan efisiensi pembekuan darah, kelesuan atau depresi, buang air kecil yang berubah, serta masalah hati atau kemungkinan hepatotoksisitas. Nah, terlepas dari yang aku sebutkan di atas, aspirin telah digunakan sebagai obat yang jarang digunakan untuk mengobati kardiomiopati pada kucing. Namun resikonya yang ditimbulkan sangat tinggi sehingga saat ini digunakan obat lain yang efektif serupa dan tidak terlalu berbahaya seperti meloxicam atau clopidogrel. Oke ya.